Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak, kita harus tetap semangat belajar dari rumah ya, meskipun situasi pandemi pada saat ini. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar dan materi yang akan kita pelajari yaitu dari bab 7 doa-doa harian bagian C, doa Bapa kami. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan sedikit kepalanya ya nak. Kita berdoa dipimpin oleh salah satu teman kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, saya bersyukur kepadamu atas berkat-Mu bagiku sampai pada saat ini. Tuhan, sekarang saya ingin belajar, berkatilah saya agar bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sampai panjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu mengucapkan doa Bapa kami dengan sikap hormat. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kisah Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya berdasarkan Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagian B, yaitu doa tanda salib. Nah, doa tanda salib melambangkan sebuah tanda kemenangan bagi umat Katolik dan mengingatkan akan pembaptisan. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas mengenai doa Bapa kami. Nah, kira-kira apa arti ataupun makna dari doa Bapa kami itu, Nak? Siapa yang tahu? Nah, doa Bapa kami merupakan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya untuk memuji dan memohon berkat dari Allah Bapa. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita mengamati gambar berikut ini. Nah, anak-anak, kira-kira gambar apa yang kamu lihat pada gambar ini? Gambar yang terlihat adalah gambar Yesus sedang berdoa. Pertanyaan yang berikutnya, di mana Yesus berdoa pada saat itu? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita membaca kutipan kitab suci, yaitu dari Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4, yaitu hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat.
Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin." Nah, anak-anak, kita sudah selesai membaca kutipan kitab suci, yaitu dari Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4, yaitu mengenai hal berdoa. Nah, sekarang mari kita menyanyikan doa Bapa kami berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, anak-anak, kita baru saja mendengarkan bacaan kitab suci dan juga sudah mendengarkan doa ataupun doa Bapa kami yang sudah dinyanyikan. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam kitab suci Perjanjian Baru, doa Bapa kami merupakan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya di Taman Getsemani, ataupun disebut juga dengan Bukit Zaitun. Nah, dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk memuji dan memuliakan Allah Bapanya demi kebaikan manusia. Nah, anak-anak, doa Bapa kami ini mengajarkan kita untuk yaitu memuliakan Allah Bapa, memohon dengan rendah hati, saling mengampuni, berbuat kasih. Anak-anak yang terkasih, Yesus ingin kita dalam menyampaikan doa dengan tulus hati dan tidak bertele-tele. Bertele-tele adalah sikap doa yang tidak baik karena terlalu panjang dan seperti tidak mengenal Allah. Tuhan tidak melihat atau mendengar dari panjang atau pendek doa yang kita ucapkan, melainkan dari ketulusan hati dan ketekunan kita berdoa kepadanya. Maka
dalam berdoa haruslah dengan sikap yang baik dan sikap yang penuh hormat. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita melihat beberapa wujud permohonan doa yang terdapat dalam doa Bapa Kami, yaitu yang pertama, dimuliakanlah namamu. Kedua, datanglah kerajaanmu. Ketiga, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Keempat, berilah kami rezeki pada hari ini. 5, ampunilah kesalahan kami. 6, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. 7, bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam doa Bapa Kami ini, kita diajari untuk saling mengampuni. Karena Allah adalah Maha Pengampun. Sikap mengampuni adalah perbuatan yang terpuji dan disenangi oleh Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, yang menjadi tugas kamu pada hari ini adalah tuliskanlah doa Bapa Kami di dalam buku tugas agama kamu. Nah, setelah selesai kamu tulis, hafalkanlah doa Bapa Kami tersebut dengan cara dinyanyikan sesuai dengan doa Bapa Kami yang terdapat dalam video pembelajaran ini. Paham kan, Nak? Kalau kurang paham, boleh di japri Ibu Guru ya. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh salah satu teman kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna bagi sesama. Ajarlah kami Bapa untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini, dan kami mohon ampun atas segala kelalaian selama kami belajar tadi. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi kamu, menambah wawasan kamu, dan dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.